Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda semua, pada pagi hari ini kita mulai untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana pada pagi hari ini materi kita mengenai perubahan sosial budaya. Baik Ananda semua, untuk materi ini itu mengenai perubahan sosial budaya. Ini yang terdapat di dalam kompetensi dasar ya 3.2, yaitu menganalisa perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, di sini kita buat peta konsep ya. Jadi dalam perubahan sosial budaya yang akan kita pelajari itu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang ketiga, faktor perubahan sosial. Nah, baik Ananda semua, perubahan sosial itu menurut para ahli ilmu sosial, yang pertama oleh William F. Osborne, itu ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur material terhadap unsur imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, itu perubahan sosial sebagai perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misal, pengorganisasian buruh menyebabkan perubahan hubungan buruh dan majikan. Kemudian menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke, dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Berikutnya ada lagi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama kita dilihat dari pengaruhnya. Ya, ada perubahan yang kecil pengaruhnya. Nah, ini perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat atau hanya dianut sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan ini hanya sebagian atau sekelompok orang saja yang meniru ya, atau terjadi hanya sebagian kecil pada masyarakat dan tidak membawa dampak atau pengaruh besar atau yang berarti bagi sebagian masyarakat besar lainnya. Nah, contoh di sini ada umpamanya sebagian masyarakat itu atau sebagian kecilnya ya menyukai pola atau gaya busana yang lagi ngetren sekarang, kemudian juga model rambut yang lagi ngetren sekarang gitu. Jadi itu hanya perubahan kecil, tidak ada membawa dampak atau pengaruh yang besar bagi yang lain gitu. Terus yang kedua ada lagi perubahan yang besar pengaruhnya. Ini tampak terjadi pada pola hubungan antar sesama. Nah, untuk perubahan yang besar di sini, ini akan membawa pengaruh bagi semua hampir sebagian besar dari lapisan masyarakat tersebut. Karena di sini pada perubahan besar ini ada sistem pengawasan gitu ya yang akan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, ini. Kemudian yang kita lihat, perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama ada perubahan yang dikehendaki, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat perencanaan atau kepercayaan dari masyarakat
sebagai memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Nih, jadi ini memang disengaja untuk mengadakan suatu perubahan. Jadi dia memang perlu ada sekelompok orang yang memang untuk mengawasi adanya terjadinya suatu perubahan tersebut. Ini yang perubahan direncanakan gitu ya. Kemudian ada lagi perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang sosial ini itu tidak terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar dari jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang di dalam masyarakat itu yang memang tidak diharapkan. Nah, ini ya, dalam perubahan dilihat dari perencanaannya. Oke, ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada gambar ya, gambar dari sekelompok masyarakat. Nah, ini ada masyarakat yang dahulu, dan ini di sebelah kanannya itu ada gambar masyarakat yang sekarang. Oke ya. Berikutnya kita lihat lagi bentuk-bentuk perubahan sosial lainnya, yaitu perubahan yang lambat dan juga cepat. Yang kita lihat ya, perubahan dalam bentuk lambat itu disebut dengan evolusi. Jadi ini perubahan yang biasanya tak terencanakan, terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, atau kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Artinya di sini perubahan evolusi itu memang membutuhkan waktu yang agak lama. Berikutnya, kebalikan dari perubahan evolusi, ini ada namanya perubahan revolusi atau perubahan yang sangat cepat terjadi, di mana perubahan atau juga pergantian ini secara cepat terhadap berbagai aspek kehidupan yang penting. Kemudian perubahan yang terjadi secara cepat ini mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi tanpa rencana, tetapi dapat pula direncanakan terlebih dahulu. Misal, nih ya, kita ambil contoh revolusi industri. Nah, dulu sebelum terjadinya revolusi industri, di mana masyarakat itu memang lebih mengolah atau mengelola segala sesuatunya itu kan secara tradisional gitu ya. Jadi alat-alatnya masih sifatnya kan tradisional. Nah, Ibu ambil contoh pada masa dulu orang kan bertani itu menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, kemudian kalau untuk membajak sawah itu ada kerbau, kemudian sabit, kemudian juga kalau untuk menghasilkan beras itu kan beras itu pakai alu ya, dan juga lesung untuk menumbuk sehingga dia bisa menghasilkan beras gitu. Nah, setelah masuk kita zaman revolusi industri, nah revolusi industri ini itu adanya dulu mulainya itu di Inggris ya, dimana revolusi industri ini adalah zaman dimana nanti sudah mengenal ya alat-alat itu dari mesin. Jadi artinya sudah beralih kepada sistem teknologi. Nah, pada saat ini kita bandingkan yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu orang masih mengerjakan dengan bahan atau alat tradisional, kemudian mereka di sana ada waktu untuk saling tatap muka bersama, kemudian juga saling gotong royong ya untuk mengerjakan satu lahan gitu ya atau sawah. Nah, sekarang itu karena sudah digantikan oleh mesin yang dulunya kerbau gitu ya, sekarang digantikan dengan traktor gitu. Kemudian dulu alu atau lesung itu sekarang digantikan dengan mesin penggiling beras. Nah, itu tidak lagi membutuhkan tenaga manusia ya. Jadi hanya membutuhkan sedikit saja tenaga manusia untuk menjalankan mesin tersebut, sehingga tidak lagi kita jumpai yang mengerjakan sawah sekarang ini dalam kelompok-kelompok manusia atau masyarakat itu dalam jumlah yang besar, hanya sedikit sekali gitu. Jadi sudah dikerjakan semuanya oleh mesin dengan sedikit tenaga manusia. Pengerjaan oleh mesin juga lebih cepat dibandingkan manusia dan hasil produksinya juga lebih banyak gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan ya secara cepat di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, selain itu kita lihat
dari perubahan itu tadi itu mengubah sistem kekeluargaan, ya, sudah kurang lagi rasa kekeluargaan karena sudah jarang berkumpul, bertatap muka dan lain sebagainya. Kemudian di sini karena udah menggunakan tenaga mesin, sudah ada main upah, ya, upah untuk menjalankan mesin tersebut, sehingga ada hubungan di sini, ada yang petani itu dia menjadi buruh lagi, ya, buruh dan juga majikan gitu. Jadi di sini sudah ada perubahan yang terjadi secara cepat di dalam kehidupan masyarakat. Ya, kalau dulunya petani semuanya mengerjakan gitu. Nah, sekarang mereka ada yang memiliki satu lahan tersebut, dia punya mesin segala macam, orang bekerja dengan dia yang punya modal besar itu tadi. Nah, ini dianggap sebagai buruh dan dia yang punya modal besar itu sebagai majikan gitu, ya. Jadi ini terjadinya perubahan yang sangat besar gitu. Oke, berikutnya ada lagi, ya, perubahan itu berdasarkan prosesnya, ya. Jadi ini masih dalam bentuk perubahan sosial, ya. Yang pertama ada akulturasi. Nah, akulturasi ini adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lama atau asli masih terlihat dan tidak hilang gitu. Jadi artinya apapun budaya asing yang masuk itu tidak langsung diterima begitu saja, tetapi mesti diseleksi, ya. Jadi diseleksi terlebih dahulu. Jadi nanti mana yang mungkin bagus diambil, tapi tetap nanti dipadu-padankan juga dengan unsur kebudayaan asli, sehingga kebudayaan asli itu tidak hilang gitu. Kemudian yang kedua ada lagi asimilasi. Nah, ini proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang bercampur menjadi satu dalam bentuk budaya baru. Nah, kalau ini di dalam asimilasi, unsur asli atau budaya aslinya itu memang sudah hilang gitu. Yang ada hanyalah, ya, muncul budaya baru dari bertemunya dua kebudayaan tadi. Nih. Kemudian yang ketiga ada difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran atau perembesan suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kelompok kepada kelompok lain. Nah, kalau difusi dia ini adalah untuk menyebarkan, ya, menyebarkan budaya-budaya tadi, sehingga nantinya kelompok satu menyebarkan budaya kepada kelompok lain dan kelompok lain nanti akan menyebarkan lagi kepada kelompok lainnya. Nah, ini nanti akan semakin lama semakin berkembang. Baik, berikutnya ada lagi faktor pendorong perubahan sosial budaya, ya. Nah, kita lihat yang pertama ada faktor internal. Nah, kalau faktor internal ini itu yang kita sebut dengan faktor yang berasal dari dalam. Apa saja? Nah, yang pertama ada perubahan jumlah penduduk. Jadi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu kelompok masyarakat itu nanti akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pola kehidupan masyarakat. Kalau nanti bertambahnya penduduk, itu nanti secara langsung berpengaruh kepada aspek ekonomi. Misal, ya, kepemilikan lahan dan persaingan pekerjaan. Jadi semakin tinggi pertambahan penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi tuntutan pemenuhan sandang, pangan, dan juga papan. Selain itu nanti muncul lagi nilai-nilai atau konflik nilai. Kemudian juga ada lagi faktor kependudukan atau demografi juga akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Masyarakat di desa yang biasanya melakukan urbanisasi, tahu ya, urbanisasi itu kan perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu nanti lambat laun akan menyerap berbagai bentuk perubahan. Jadi kalau dari desa mereka pindah ke kota, nah di kota itu kan masyarakatnya kan heterogen, ya, atau di sana itu dalam bentuk sudah berbagai macam di sana, sehingga otomatis yang penduduk dari desa tadi yang datang ke kota itu mereka akan menyerap unsur-unsur kebudayaan yang ada di sana, ya. Misalnya dahulu masyarakat desa itu kan hanya mengenal ubi jalar, kemudian juga singkong, ya, sebagai makanan gitu, sebagai makanan tambahan selain dari nasi. Nah, sekarang mereka sudah senang, ya, dengan makan makanan siap saji gitu, ya. Nah, kayak fast food gitu.
Kemudian yang kedua ada lagi penemuan baru. Nah, untuk penemuan baru dalam masyarakat itu menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan. Ya, jadi nanti penemuan-penemuan baru itu ya bisa mungkin Ananda lihat ya nanti pada materi kita berikutnya. Ada invention atau penciptaan, itu menghasilkan benda, kemudian juga ide atau juga pola-pola sosial baru. Kemudian ada discovery atau penemuan. Ini terjadi ketika manusia mempelajari hal baru dengan metode yang baru. Dan yang ketiga ada lagi difusi. Nah, difusi ini adalah penyebaran budaya masyarakat ke masyarakat lainnya. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan juga pada slide yang sebelumnya. Oke, ya. Kemudian kita lihat di sini ada lagi konflik di dalam masyarakat. Nah, timbulnya konflik ini tidaklah selalu memberikan dampak negatif ya. Jika dikelola dengan baik, konflik itu akan menjadi sebuah kekuatan yang dapat mengembangkan masyarakat. Berubahnya suatu atau sebuah tatanan kehidupan masyarakat sebagai akibat timbulnya perubahan akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Nah, ini. Jadi nanti di sini ya kita lihat adanya perubahan-perubahan itu nanti yang tidak sesuai ya dengan nilai, norma dan perilaku bagi si masyarakat tadi gitu. Jadi nanti kadang-kadang di sini akan menyebabkan suatu konflik ya, konflik di dalam masyarakat. Jadi ada nanti yang bisa menerima, ada mungkin yang belum bisa menerima ya, atau mungkin bisa jadi menolak gitu. Ada suatu permasalahan ya atau konflik di dalam itu sendiri gitu. Kemudian ada lagi pemberontakan atau revolusi. Nah, di sini ya setiap pribadi sebagai pendukung masyarakat sosial budaya itu merupakan perubahan itu sendiri. Dapat dikatakan setiap pribadi sekaligus merupakan penggerak dan tujuan itu perubahan-perubahan sosial budaya itu nanti disebabkan nanti oleh revolusi itu sendiri gitu. Jadi intinya begini, pemberontakan atau revolusi ini biasanya kan terjadi karena ada suatu konflik yang terjadi ya di dalamnya itu. Nah, biasanya kalau pemberontakan ini kan pasti dilakukan juga secara radikal. Nah, ini yang akan terjadi secara cepat gitu ya, secara cepat dia akan mengubah pola-pola yang ada sebelumnya di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini. Jadi kalau kita ambil contoh seperti pada masa era reformasi ya. Jadi dari zaman Orde Baru, kemudian adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, ya. Jadi di sini mereka menginginkan adanya suatu perubahan yang terjadi di dalam tatanan atau sistem pemerintahan, ya. Jadi dengan adanya aksi demonstrasi ini tadi oleh mahasiswa, sehingga ini yang menyebabkan lengsernya Soeharto, ya. Nah, kita masuk dari Orde Baru ini ke Orde atau zaman Reformasi. Nah, ini. Ya. Kemudian yang kedua ada lagi faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar gitu ya, dari luar. Yang pertama ada lingkungan alam fisik yang terdapat di sekitar manusia. Nah, ini biasanya seperti keadaan tanah, iklim, flora, fauna gitu ya di sekitar individu kita. Nah, ini juga nanti akan terjadi ya keselarasan ya, hubungan antara manusia dan alam itu akan dapat terjadi karena kedudukan alam sebagai tempat hidup gitu. Jadi kalau seandainya nanti misalnya gini ya, perubahan pola hidup berburu dan mengumpulkan makanan nih berubah menjadi pola hidup bertani dan menetap. Nah, kita ambil nih yang di sejarah ini ya. Kita ambil pada contoh pada mata pelajaran sejarah. Nah, karena sumber daya alam itu berkurang karena bencana alam, sehingga nantinya masyarakat ini akan berpikir mereka akan membuka suatu lahan untuk pertanian karena tidak akan mungkin lagi tergantung kepada
alam gitu, tidak lagi seperti contoh kalau dulunya mereka bercocok tanam itu berpindah-pindah ya dengan membuka ladang, membakar lahan, membuka ladang. Nah, sekarang ya itu tidak lagi dilakukan gitu. Karena melihat hal itu, lahan itu menjadi tandus ya dan lain sebagainya, karena tidak ditanami kembali. Oleh sebab itu mereka sudah bisa untuk menetap ya, membuat rumah, kemudian mereka berladang di sana ya, mengelola di sana hasil pertaniannya, kemudian juga beternak juga di sana begitu. Jadi ini karena faktor alam juga. Jadi kalau umpamanya satu daerah itu suatu keadaan di sana mereka berpindah-pindah ternyata itu merugikan diri mereka sendiri. Nah, sekarang mereka mengadakan perubahan ya, salah satunya tidak lagi dengan cara berladang berpindah, tetapi sudah hidup menetap gitu ya. Kemudian kalau juga ada bencana, contoh kalau umpamanya ada tinggal di sekitar lereng gunung dan lain sebagainya, tahu-tahu mungkin ada bencana seperti gunung yang meletus, nah mereka kan harus mengungsi, pindah ke satu tempat lain lagi. Jadi mereka di sini akan terjadi perubahan gitu ya. Kalau tadi mereka tinggal di daerah asalnya budaya seperti ini, nah sekarang kalau mereka sudah dievakuasi umpamanya pindah ke daerah lain dan menyatu dengan masyarakat di sana, ya mau tak mau tentu mereka juga akan mengikuti gitu ya kan, mengikuti atau juga mungkin mulai masuk unsur-unsur budaya baru tersebut pada sebagian masyarakat yang dievakuasi ini sendiri gitu. Kemudian peperangan. Nah, ini lagi ya. Peperangan juga akan mempengaruhi perubahan sosial budaya tersebut. Nah, jadi misalnya nih peperangan itu yang terjadi pada Amerika Serikat ya dengan Irak umpamanya ya. Jadi karena Amerika itu kuat sehingga Irak itu tidak berdaya, akhirnya apa gitu ya, budaya yang dibawa pasukan Amerika itu di Irak itu sudah bisa dipastikan membekas ya di masyarakat Irak. Tak usah jauh contoh seperti kita dulu pernah juga dijajah oleh penjajah, salah satunya mungkin Belanda ya yang paling lama gitu ya, kemudian juga Jepang. Nah, dari penjajah ini tadi itu kan ada membawa bekas ya, bekas kepada kita budayanya itu. Contoh dari segi budaya itu pakaian umpamanya. Kalau dulu kita mengenal itu kalau untuk perempuannya kebaya, laki-lakinya mungkin pakai sarung. Nah, kalau sudah masuk yang Eropa itu tadi ya atau Belanda tadi, itu kita mengenal kebaya itu sudah menjadi dengan gaun. Kemudian yang laki-laki sudah mengenal jas, kemudian juga sudah mengenal pesta ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada zaman Jepang juga begitu ya, kita mengenal kalau dulunya kita tahu itu senjatanya tradisional, bambu kuning dan lain sebagainya, umpamanya seperti itu ya. Nah, kita tidak diajarkan strategi perang. Sekarang pada zaman Jepang kita mengenal gitu ya, kita di adanya organisasi semi militer yang didirikan oleh Jepang, kita diajarkan dengan militer. Nah, itu juga membekas ya. Jadi sampai hal itu nanti akan membawa pengaruh yang sangat besar ya bagi masyarakat kita sampai hari ini gitu. Kemudian ada lagi adanya pengaruh budaya lain, yaitu dengan melalui difusi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, difusi itu tadi adalah penyebaran. Kemudian akulturasi. Ya, akulturasi itu perpaduan dua buah kebudayaan. Kemudian asimilasi. Nah, asimilasi itu munculnya suatu budaya baru. Oke, jadi ini merupakan faktor pendorong perubahan sosial budaya, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi ada faktor pendorong, sekarang ada faktor penghambat dalam perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ya, artinya kita tidak ada hubungan ya dengan masyarakat lain. Kita monoton dengan budaya kita. Jadi tidak ada unsur lain yang masuk sehingga ini tidak akan terpengaruh gitu. Terus yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ini juga akan mempengaruhi sekali terhambatnya perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat masyarakatnya udah terbuka, ilmu pengetahuannya itu sudah berkembang dengan baik ya, teknologinya berkembang dengan baik. Nah, ini akan semakin mempercepat perubahan itu sendiri. Tetapi kalau ilmu pengetahuannya itu terlambat ya atau lambat berkembangnya, ini juga akan
terjadinya perubahan sosial itu juga akan sangat lambat terjadi. Nah ini ya. Jadi kalau sekarang kita sudah masuk pada zaman globalisasi ya. Jadi sekarang udah tanpa ada batas ruang dan waktu, semuanya sudah bisa ya. Yang paling amat penting bagi kita sekarang ini contohnya kecanggihan dalam teknologi baik pendidikan ya yang sekarang kita pelajari ini ya Ananda semua. Kamu menggunakan HP ya, kamu juga bisa mengakses segala macam dengan jaringan internet dan lain sebagainya. Nah ini salah satu dari bentuk ilmu pengetahuan yang memang sangat cepat berkembang. Nah sekarang kita masuk dalam pembelajaran jarak jauh yang menggunakan dalam jaringan ya online seperti ini. Nah kita terasa walaupun mungkin kita tidak bertatap muka dan lain sebagainya, namun guru bisa menyampaikan pembelajaran kepada kamu. Kamu pun juga bisa belajar dari rumah. Nah ini jadi tetap ada interaksi kita walaupun itu bukan interaksi secara langsung ya. Nah ini jadi dia menggunakan perantara. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Artinya di sini masyarakat itu masih berpikiran secara kolot ya. Jadi belum maju sehingga mereka tidak mau menerima unsur-unsur budaya luar yang masuk. Jadi mereka masih beranggapan bahwa budaya mereka itu lebih bagus dibandingkan budaya yang lain. Nah ini yang nantinya menyebabkan terhambatnya perubahan yang akan terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Gitu. Kemudian adanya sikap tertutup dan berprasangka ya terhadap hal baru. Jadi yang tertutup di sini tadi mereka memang artinya tidak mau menerima unsur-unsur budaya baru atau budaya dari luar gitu. Dan berikutnya ada lagi adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Nah, di sini Anda lihat adat atau suatu kebiasaan yang dari turun-temurun itu sendiri pada suatu kelompok masyarakat. Biasanya kalau kita lihat di sini kalau untuk sekarang ya ada pada suku-suku terasing ya. Seperti contoh di sini pada gambar ini suku yang dari suku dari Riau ini ya, suku hutan ya, ini yang dari hutan ya, kalau tak salah ini suku anak hutan ini. Jadi mereka tidak mau ya bergabung, mereka menganggap orang asing itu mereka anggap itu aneh dan lain sebagainya, mungkin yang tidak bisa mereka terima gitu. Jadi mereka akan tinggal itu juga jauh dari keramaian atau seperti ini jauh gitu ya. Kemudian itu ada suatu kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka gitu. Contohnya seperti ada suatu upacara gitu dan lain sebagainya yang memang harus mereka laksanakan. Nah ini ya, oke. Baiklah Ananda semua, demikian yang dapat disampaikan mengenai perubahan sosial budaya. Jadi pada hari ini kita baru masuk ya dalam pengertian bentuk perubahan dan juga faktor pendorong dan faktor penghambat. Untuk minggu depan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.